Waalaikumsalam. Selamat siang Pak. Siang. Jadi kami dari Guru Penggerak Pak ditugaskan untuk menggali atau melakukan wawancara terkait dengan pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Apakah Bapak bersedia dan punya waktu untuk hari ini Pak? Alhamdulillah untuk sekarang saya punya waktu dan bersedia untuk diwawancarai mengenai pengambilan keputusan ini. Ya, Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak. Jadi saya akan memulai dari pertanyaan yang pertama Pak. Jadi mungkin dalam kehidupan kita selama Bapak menjadi kepala sekolah mungkin ada hal-hal yang Bapak pernah alami, entah itu merupakan dilema etika atau bukan moral. Kira-kira bagaimana caranya Bapak untuk bisa mengidentifikasi dilema yang terjadi, apakah termasuk dilema etika atau bukan moral? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Sekaitan dengan pengambilan keputusan terhadap apakah itu dilema etika atau bukan moral, kita mungkin saya sebagai kepala sekolah pimpinan institusi moral melihat untuk pertama yang berkaitan dengan dilema etika. Tentunya untuk mengidentifikasinya itu ya kita lihat dulu apakah keputusan yang kita ambil ini mengenai persoalan kebenaran atau di luar dari kebenaran. Jadi kalau memang itu pilihannya menurut saya itu adalah sesuatu yang benar, maka persoalan dilema etika itu harus saya pertanggungjawabkan. Walaupun memilih di antara dua itu keputusan menjadi keputusan yang satu saya diambil, tetapi kita harus dibarengi tanggung jawab. Kemudian untuk kalau persoalan rujukan moral, mungkin cenderungnya kita lebih memikirkan kepada apakah keputusan yang saya ambil ini adalah keputusan benar atau keputusan salah. Itu barangkali pandangan saya untuk mengidentifikasi bagaimana tentang persoalan dilema etika atau rujukan moral yang dihadapi di sekolah ini. Luar biasa Pak, saya sangat terinspirasi dengan penjelasan yang Bapak berikan. Saya sudah bisa menangkap bagaimana cara Bapak bisa mengidentifikasi yang mana dilema etika dan yang mana rujukan moral. Sampai di sini saya sudah bisa menangkap. Kemudian Pak, ini dalam pengambilan keputusan di sekolah Bapak selama ini terkait kasus-kasus misalnya yang sama-sama benar atau dilema etika yang tadi, tentunya ada hal mungkin yang Bapak lakukan untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan yang tepat. Kira-kira selama ini apa yang Bapak lakukan agar bisa mengambil keputusan yang kira-kira paling tepat menurut Bapak? Ya, terima kasih. Saya kira untuk pertanyaan kedua ini dalam pengambilan keputusan saya mungkin lebih mengedepankan peraturan sekolah, kemudian keberpihakan saya kepada sekolah ini, murid ataupun guru. Kemudian dalam pengambilan keputusan ini seperti yang ditanyakan ini, untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, tentunya saya mempertimbangkan asas dampak yang saya ambil dari keputusan. Saya kemudian mengkaji apakah keputusan yang saya ambil ini nanti dampaknya untuk kemaslahatan bersama atau mengakibatkan nanti problem yang baru buat saya. Jadi saya harus berhati-hati, kemudian mengkomunikasikannya dengan teman-teman sejawat sekolah untuk mengambil keputusan yang tepat gitu. Kira-kira Pak, dari cara Bapak menjalankan keputusan seperti tadi, apakah memang Bapak memiliki prosedur yang memang yang biasa Bapak terapkan di sekolah Bapak? Kira-kira seperti apa Pak? Seringkali saya dalam mengambil keputusan itu tentunya pertama saya harus komunikasikan dengan yang berkepentingan ya, atau yang mengalami dampak dari keputusan saya itu saya komunikasikan. Kemudian atas komunikasi itu saya meminta atau memberikan semacam tanggapan atau respon atas keputusan saya. Sebelum saya putuskan, saya pertanyakan kepada teman-teman bagaimana kalau saya memutuskan A, bagaimana saya memutuskan B, apakah ini disepakati, kemudian apakah ini
bisa kita jalankan bersama. Saya selalu ujungnya bermuara pada tanggung jawab saya sebagai pimpinan di sekolah, kemudian keputusan yang saya ambil harus berpihak baik kepada murid maupun kepada siswa sekolah dan guru-guru. Jadi luar biasa Pak, ini tentunya dari prosedur yang Bapak lakukan selama ini, atau langkah-langkah yang Bapak lakukan selama ini, tentu dari banyak kasus atau dilema yang Bapak tangani sebagai pemimpin di sekolah Bapak, ya tentu ada cara yang paling efektif. Nah, kira-kira dari prosedur atau langkah-langkah yang selama ini Bapak lakukan, kira-kira yang paling efektif untuk cara untuk menangani kasus-kasus yang Bapak tangani itu, kira-kira menurut Bapak yang paling efektif itu kira-kira seperti apa caranya Bapak untuk mengambil keputusan? Selama saya jalankan keputusan itu, yang saya rasa paling efektif adalah melihat dampaknya dulu. Dampak keputusan yang diambil itu untuk siapa? Jadi efektivitasnya itu kita lihat dari sisi pola pikir kita, bahwa keputusan yang saya ambil ini sebagai pimpinan tentunya untuk kebaikan bersama, bukan untuk sesuatu yang menguntungkan pribadi. Saya kira efektifnya itu kita harus memandang tujuan keputusan yang kita buat itu seperti apa. Kira-kira Pak, kalau dalam proses pengambilan keputusannya Pak, kira-kira tantangan seperti apa yang selama ini Bapak alami? Persoalan tantangan, nah ini bukan sesuatu yang baru, hampir semua, bahkan bukan hanya pemimpin tetapi guru juga. Tantangan yang paling sering terjadi adalah bagaimana keputusan yang saya ambil itu sepenuhnya kadang teman-teman guru tidak mendukung, kemudian terkait dengan persoalan perbedaan pendapat, kemudian dukungan itu yang pastinya bukan karena tidak ingin melaksanakan keputusan, tetapi mungkin mereka berpikir ada cara lain. Jadi perbedaan itu hal yang biasa. Tantangannya seperti itu. Pasti ada ide-ide dari teman-teman atau di luar kepentingan saya itu memberikan saran atau memberikan solusi lain daripada keputusan. Namun sebagai pimpinan, saya harus memutuskan dengan penuh rasa tanggung jawab dan nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah. Saya harus memutuskan salah satunya, dan itu merupakan langkah yang tepat agar tidak ada perbedaan cara pikir, bahwa ada yang kelompok yang diuntungkan, ada yang tidak diuntungkan. Jadi harus saya ambil betul-betul peran saya sebagai pemimpin untuk memutuskan setiap permasalahan. Kira-kira Pak, dari tantangan yang Bapak alami, tentu Bapak kan akan punya perencanaan untuk menyelesaikan dilema yang ada di sekolah Bapak. Kira-kira dalam proses penyelesaian dilema itu tentu ada yang prioritas, ada yang mungkin agak di bawah prioritas. Kira-kira apakah Bapak punya jadwal khusus atau memang ada teknik agar waktu penyelesaiannya itu bisa sesuai dengan yang Bapak harapkan? Ya, untuk persoalan penjadwalan atau prosedur untuk melaksanakan atau mengeksekusi keputusan, saya kira tidak ada terjadwal secara secara tertulis, tetapi paling tidak setiap masalah itu, ketika ada masalah atau ada keputusan yang saya harus ambil, di saat itu pun kita harus menjalankan keputusan itu. Jadi tidak menunggu penjadwalan tertentu, tetapi berdasarkan kondisi untuk apa keputusan itu, kemudian apakah bisa kita jalankan atau tidak. Jadi berjalan pada saat bersamaan bisa. Untuk penjadwalannya tidak ada yang tertulis. Saya laksanakan itu berdasarkan setiap masalah yang timbul diselesaikan pada saat itu juga. Luar biasa Pak. Kira-kira Pak, adakah orang atau faktor-faktor yang selama ini memberikan dukungan terhadap setiap pengambilan keputusan yang Bapak ambil di sekolah Bapak? Ya, terima kasih. Kalau berkaitan dengan persoalan dukungan, tentunya alhamdulillah teman-teman di sekolah ini memberikan dukungan sepenuhnya berkaitan dengan keputusan yang setiap saya ambil.
Tetapi saya yakinkan kepada teman-teman atas keputusan saya bahwa keputusan saya itu untuk kebaikan bersama, sehingga sampai saat ini teman-teman mendukung apa yang saya putuskan. Kemudian keputusan itu kami jalankan bersama dengan tatanan peraturan yang ada di sekolah. Jadi tidak ada ketimpangan, walaupun ada perbaikan-perbaikan atau saran-saran, kemudian kita bisa evaluasi keputusan yang telah diambil itu. Saya kira demikian persoalan keputusan ini. Ya, berarti betul-betul ada dukungan lingkungan Pak ya. Ya. Kemudian pertanyaan yang terakhir Pak, kira-kira dari waktu yang panjang mungkin dalam menyelesaikan berbagai dilema yang terjadi di sekolah, tentunya ada hal yang mungkin kita bisa petik dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Kemudian kira-kira apa yang Bapak bisa petik dari pengalaman tersebut? Ya, terima kasih. Berkaitan dengan pembelajaran ataupun pengalaman yang baik dari keputusan saya itu adalah bahwa dalam memutuskan keputusan itu tentunya pengalaman sangat berat bagi saya adalah bagaimana keputusan saya itu diterima atau tidak, sehingga yang membuat kita menjadi dilema pada keputusan yang telah saya tentukan. Apakah keputusan saya ini berpihak kepada murid-murid saya, berpihak kepada warga sekolah, dan apakah keputusan ini bisa saya pertanggungjawabkan nantinya? Karena biar bagaimanapun pengalaman kita dalam menghadapi persoalan dilema etika ini tidak lepas dari pertentangan-pertentangan cara pandang kita masing-masing. Karena biar bagaimana pasti ada kepentingan pribadi melawan kelompok, ada kepentingan artinya ada yang bersinggungan dengan kebenaran melawan kesalahan, kemudian ada kepentingan berkaitan dengan baik itu keadilan maupun dari sisi rasa kasihan. Nah, itu semua yang menjadi tantangan atau pengalaman saya dalam masalah ini adalah menyaring semua aspirasi atau saran dari teman bahwa bagaimana keputusan itu dijalankan, tentunya berpihak pada murid dan pada akhirnya bisa dipertanggungjawabkan. Itu barangkali yang bisa saya paparkan oleh pengalaman ini. Jadi terima kasih banyak sudah bisa berbagi dengan saya Pak. Jadi saya sudah mendengar semua yang Bapak sampaikan dan alhamdulillah saya bisa memetik banyak hikmah dari pengalaman yang sudah Bapak ceritakan kepada saya. Jadi sebagai penutup saya ucapkan terima kasih banyak atas kesediaannya untuk saya wawancara. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan ini juga bisa memberikan manfaat kepada saya sebagai calon guru penggerak dan bisa saya terapkan di sekolah saya. Mungkin sampai di sini saya ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih sama-sama. Ya, sukses selalu kegiatan. Alhamdulillah. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Pak Muhammad hari ini saya dari Sempurna Hidup Sampai ingin melakukan wawancara tentang pengalaman Bapak selaku kepala SMP Negeri Ako dalam pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadi Pak, ini kami dari calon guru penggerak ditugaskan untuk demonstrasi kontekstual. Mungkin waktunya Pak. Iya, siap. Jadi kami mencoba mendiskusikan dengan Bapak pengalaman selama ini Bapak perhatikan di sekolah Bapak tentang pengambilan keputusan. Selama ini kira-kira Pak bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus dan kira-kira yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Oke, terima kasih Pak atas kunjungan ke sekolah kami. Saya merasa bersyukur atas kunjungan Bapak datang di sekolah kami berdiskusi berbagi pengalaman selama kami
memimpin sekolah ini, artinya dikasih amanah dari pemerintah untuk bertanggung jawab atas segala hal yang terjadi akan terjadi ke depannya sekolah kami. Baik Pak Arman, jadi saya coba memberikan sedikit penjelasan bahwa masalah kasus yang kita bisa pikiri dalam kehidupan sehari atau di rumah, di sekolah, yang ketika di sekolah ini banyak kejadian-kejadian yang sebenarnya kita tidak inginkan, tapi kami sudah tuangkan dan aturan di sekolah kami, keputusan bersama dengan guru dan staf, bersama dengan pengurus sekolah dan beberapa orang tua, perwakilan orang tua siswa kami untuk memutuskan bersama tentang aturan sekolah yang diterapkan sekolah kami. Jadi, adapun aturan sudah jelas, sudah kami sampaikan secara lisan dan tertulis lewat wali kelas dan selaku pengurus OSIS, pembina OSIS telah menyampaikan kepada kami. Adapun masalah kasus-kasus yang di akhir-akhir ini memang kita lihat sekarang sangat luar biasa, punya pengaruh anak-anak kita sehingga di luar dugaan kami dari hal yang kami tidak inginkan. Tapi itu kami akan bilang, kami akan bertanya-tanya kepada teman guru, teman tenaga pendidik yang lainnya. Dan bahkan kami sedikit bercerita dengan teman-teman dekatnya. Jika ada anak kami yang bermasalah, kita cerita dulu apa masalahnya, sambil kita diskusi dengan teman-teman juga, teman-teman yang lain dulu. Nah, ketika itu sudah ada hasil keputusan, maka jalan saya, artinya saya akan mencari yang pastinya, tentu saya panggil anak yang bersangkutan, yang kedua wali kelasnya, bagaimana pembinaan selama ini mereka berikan kepada anak kami. Nah, ketika memang sudah memenuhi syarat untuk kami masuki, saya selaku kepala sekolah, selaku pemimpin itu memberikan ketegasan kepada saya, kepada anak saya. Artinya perjanjian awal dulu, dan ketika masih diulangi, maka saya akan langsung turun ke rumah yang tersebut, ketemu dengan orang tuanya, walinya, keluarganya, bincang-bincang masalah kejadian-kejadian yang sering dikerjakan oleh anak tersebut. Artinya kan ini harus ada kerjasama, mungkin orang tua ini mungkin berlakunya di rumah mungkin dia pendiam, sabar, artinya tidak bisa berbuat apa, artinya dia menurut orang tua mungkin aman, tapi kenyataannya di sekolah kan kita tidak tahu, artinya mungkin pengaruh dari luar atau pengaruh dari temannya sendiri, sehingga terpancing, artinya terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan di sekolah. Mungkin itu makanya perlu kami sharing dengan orang tua, diskusi, dan bahkan kami tidak bosan-bosan menyurati, memanggil orang tua datang di sekolah, kami diskusi sambil ada wali kelas, ada orang tua, ada kami, ada wakil kepala sekolah, kita sama-sama diskusi, mencari titik amannya bagaimana ini kira-kira agar kita bisa aman di rumah, aman di sekolah, dan hal proses belajar mengajar disertai dengan sikap mereka di rumah, sikap mereka di sekolah, dan hal yang kita inginkan posisi baik dan aman. Saya kira seperti itu, artinya ini di awal-awal saja dulu. Luar biasa Pak, tadi saya sempat ya, kalau boleh saya katakan ini tindakan yang sudah sangat tepat Pak,
ada tadi saya sempat mencermati ada langkah-langkah membangun komunikasi dengan orang tua, siap. kemudian membangun komunikasi dengan dewan guru. Iya. Kemudian dari komunikasi yang intens itu akan terbangun apa namanya proses penelusuran yang betul-betul Iya, harus bisa kita lihat. Iya. Jangan kita langsung memvonis bahwa begini. Nah, kita harus pelan-pelan diskusi dengan anak kita sendiri, diskusi dengan wali kelasnya, dengan teman-teman guru yang lain. Bagaimana pendapat, artinya kita harus menerima juga aspirasi dari teman-teman. Memutuskan sesuatu harus perlu musyawarah. Saya kira Pak luar biasa yang Bapak ceritakan. Jadi dari penelusuran tadi akan nampak yang mana benar, yang mana salah, yang mana benar, atau dua-duanya mungkin benar nampak Pak ya. Kemudian Pak ini yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, jadi sehingga dua-duanya itu dianggap benar. Mungkin asalnya Pak begini, kalau misalnya ada siswa terancam tinggal kelas, tapi cita-citanya ketika dia tinggal kelas bisa terhambat. Kira-kira apa yang Bapak bisa dengan misalnya anak ini? Terima kasih. Jadi langkah-langkah yang saya ambil dan saya pergunakan di sekolah kami ini, yang pertama adalah tentu saya memanggil dulu wali kelasnya, memperlihatkan hasil selama semester 1 dari sisi kehadirannya apakah sudah aman, yang kedua sisi tugasnya dalam sehari-hari, dengan tugas yang diberikan oleh guru yang bersangkutan bagaimana, dan kalau memang banyak hal yang bisa ini, tentu saya memanggil anak saya dulu, memanggil anak tersebut untuk menyampaikan secara langsung. Yang kedua, tentu saya kembali berdiskusi dengan guru mata pelajaran yang mengajar di kelas itu, bagaimana pendapat ibu-ibu, bapak guru tentang anak tersebut, tentang proses belajar di kelas misalnya. Kalau kita cerita tentang nilai, karena kita nyaranya kan nilai, kita mau lihat. Jadi tentu kalau memang teman guru sepakat ini, jadi saya harus mengambil langkah, memanggil orang tua siswa tersebut untuk memberikan penyampaian, meneruskan aspirasi dari teman-teman guru bahwa kenyataan semester 1 misalnya bahwa nilainya anaknya inilah, hasilnya, tapi itu memang kami selaku orang tua, artinya sekolah di sekolah ini untuk memberikan keputusan, artinya kesempatan kepada orang tua dan anak tersebut bagaimana bisa berubah. Artinya kita lihat sisi satu sistem kan sudah kita lihat kenyataannya. Tentu kami berharap dari kepala sekolah dan guru itu kedepannya pasti dengan orang tua yang menginginkan seperti itu, bahwa anaknya tersebut lebih meningkat lagi, artinya tidak hal-hal yang kebiasaan yang buruk tidak terulang lagi di semester 2. Jadi langkah saya tentu saya harus sampaikan kepada orang tua anak saya, anak di sekolah kami sampaikan, memperlihatkan secara real, secara fakta hasil apa yang telah dia perbuat selama semester 1 tersebut. Jadi kami adakan kerjasama secara ada tertulis, ada perjanjian, pernyataan bahwa orang tua siap. Kami dari pihak sekolah akan berupaya memberikan apa yang kami bisa berikan kepada anak tersebut. Tapi terkembali kepada orang tua di rumah bahwa perlu pembinaan juga di rumah, perlu pengawasan, perlu didikan, sehingga kedepannya anak tersebut bisa berubah. Intinya kan begitu. Artinya nilainya dari kemarin tidak bisa meningkat di semester 2. Jadi kami adakan perjanjian pernyataan
Artinya jadi ada kontra lah, semacam kontra. Jadi ada ikatan bahwa orang tua saya bertanggung jawab di rumah, kami selaku guru sekolah di sekolah bertanggung jawab sama-sama mendidik, memberikan yang terbaik untuk anak kami. Jadi ada pun hal misalnya cita-cita, pastikan kita tahu bersama bahwa anak kita perlu pembinaan. Jadi kami selaku guru kepala sekolah dan orang tua siswa pasti berharap juga seperti itu, menginginkan bahwa anak-anak semua kita ini ada cita-cita, ada target, ada tujuan yang mereka ingin capai. Jadi kita tidak bosan-bosan menyampaikan, mendidik mereka, membimbing mereka, membina mereka agar sekiranya apa cita-cita mereka bisa terkabulkan nanti. Seperti itu saya kira Pak. Luar biasa ya tadi strategi yang Bapak gunakan. Kira-kira Pak, dari langkah tadi yang menurut Bapak yang paling efektif untuk kira-kira untuk beberapa kasus yang akhir-akhir ini Bapak alami, langkah-langkah prosedur yang paling efektif atau hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif sehingga keputusan yang Bapak ambil itu artinya sudah tepat gitu. Jadi kan jadi tentu saya mengikuti aturan yang ada di sekolah kami di sekolah susu bersama dengan orang guru, melibatkan sama kami bersama dengan orang tua dan di sekolah. Ada aturan sudah jelas terpapar secara tertulis. Tentu kami selaku kepala sekolah akan mengikuti aturan tersebut. Artinya bukan berarti kita mau sebenarnya saja ini, tapi apa artinya sebuah aturan ketika kita tidak ikuti itu aturan tersebut. Yang kedua, dalam hal keputusan kembali tadi, jadi saya tetap adakan musyawarah dengan anak saya itu sendiri, anak siswa saya, musyawarah dengan guru saya, dan musyawarah artinya menyampaikan kepada orang tua, wali keluarga, anak tersebut. Jadi saya kira itulah langkah-langkah yang menurut saya pribadi yang kami harus lakukan sehingga ada penyampaian, ada kerjasama antara anak, siswa, guru dan orang tua. Sehingga ini kalau ini saya kira terjalin dengan baik, saya kira sudah bagi saya pribadi sudah efektif lah. Karena kan kami juga tidak terlepas dari penyampaian dari Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, dan bahkan orang tua kami pengawas kami sering-sering menyampaikan kepada kami, kepada saya dan kepada guru kami bahwa adakan kunjungan, jalin kunjungan dengan orang tua dengan baik, punya silaturahmi lah, adakan silaturahmi dengan masyarakat, dengan orang tua. Artinya ketika itu sudah terjalin, saya kira akan terjalin keputusan yang kami telah tuangkan di sekolah akan diikuti, akan didukung oleh orang tua siswa. Saya kira seperti itu. Luar biasa tadi dari langkah-langkah yang menurut Bapak paling efektif, kemudian hal-hal yang selama ini Bapak anggap efektif, Bapak juga sudah sampaikan. Kami sebagai CGP terus terang sangat termotivasi, sangat terinspirasi Pak. Namun Pak, kira-kira selama ini di samping kami ingin menggali langkah-langkah yang positif, tentu Pak, di baliknya itu tentu banyak tantangan. Iya. Kami juga ingin ketahui Pak, supaya ini jadi pembelajaran buat kami. Iya. Siapa tahu nanti kami mengalami ke depannya, ya sudah ada contoh. Semoga Iya. Kira-kira Pak, seperti apa tantangan yang Bapak alami selama ini pada saat mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, terima kasih. Jadi
tentu terkembali ke hati, kita kembali ke hati masing-masing, Pak. Jadi penuh tantangan, penuh cobaan yang sering kami alami di sekolah maupun di luar sekolah sebenarnya. Jadi terkembali bahwa kita ini terlahir sudah seperti ini, tupoksi kita, kewajiban kita sebagai seorang guru, seorang pendidik. Jadi terkembali ke hati saya bahwa kami tidak sampai bosan-bosan, tidak henti-hentinya akan menyampaikan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik untuk anak-anak kami dan kepada orang tua siswa, bahwa mungkin ini hari mereka keliru, salah, belum bisa berubah, tapi besok lusa mungkin bisa terbuka, dia punya hati, dia punya pikiran, dia punya proses pendewasaan mereka mungkin sudah mulai terbentuk. Nah, itu artinya saya sering menyampaikan kepada teman-teman, kepada guru saya, kepada staf saya, bahkan sering sekali masuk di dalam kelas ketika jam pada saat itu gurunya sudah keluar, saya langsung masuk menyampaikan kepada anak saya bahwa artinya bahasa saya kepada anak saya bahwa saya tidak akan bosan menyampaikan hal-hal yang baik untuk kalian. Bagaimana kalian bisa ini berhasil di sekolah, bisa membahagiakan orang tua, membahagiakan keluarga, mencapai cita-cita kan sudah, menurut saya itu sudah target orang tua, target keluarga bahwa anak mereka, kemanapun mereka sudah berhasil. Saya kira seperti itu. Jadi tantangannya memang banyak, tapi saya tidak henti-hentinya menyampaikan hal yang baik, yang positif, tidak akan bosan, mau pagi, mau siang, mau menjelang pulang akan saya sampaikan kepada anak saya dan kepada teman-teman guru. Dan bahkan sering ketika di luar sana ketemu dengan orang tua, saya sempatkan singgah sebentar, cerita bagaimana, artinya kan sama-sama kami di sekolah mengingatkan kembali mereka orang tua bagaimana kabarnya anak kita di rumah, bagaimana yang dia lakukan. Berarti kan secara tidak langsung ada pendekatan walaupun pertemuannya sebentar saja di pinggir jalan, tapi pemaknaannya bagi saya pribadi ini secara gerakan apa istilahnya itu mengingatkan kembali orang tua, pendekatan ya, walaupun waktunya tidak secara resmi, tapi menyampaikanlah seperti itu. Kira-kira Pak, dari yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira Pak ini sudah ada kira-kira jadwal misalnya untuk kasus ini saya selesaikan sekian, saya target waktunya berapa lama? Oke, siap. Kasus ini kira-kira berapa lama? Iya, sudah ada jadwal di sini. Artinya kan terkembali ketika ada hal secara spontan, saya akan berdiskusi dulu dengan wali kelasnya pertama. Yang kedua, kalau memang menurut saya sudah layak untuk pemanggilan orang tua atau wali, tentu saya berhubungan dengan staf untuk membuatkan surat panggilan kepada orang tua, keluarga. Besoknya akan kami langsung menindaklanjuti. Artinya harus gerakan cepat untuk menyampaikan ini, jangan sampai kita biarkan akhirnya kesannya ke anak-anak ini kan ada rasa-rasa enggak dia akhirnya saya tidak. Artinya kan saya langsung spontan berdiskusi dengan wali kelasnya dulu, dengan gurunya. Ketika memang hal itu menurut saya sudah bolehlah untuk pemanggilan, ya saya akan surati orang tua untuk menyampaikan. Ketika orang tua sudah datang di sekolah, tentu saya akan menyampaikan secara real. Dan kalau memang sudah patah, ya ada perjanjian, artinya ada hitungan poin di sekolah tentang masalah pelanggaran yang telah diperbuat anak kami. Tentu kami hitung. Jadi ketika sudah mencapai ketentuan mau tidak mau, ya
tentu kami kan sudah adakan pembinaan, adakan pendekatan, sudah menyampaikan, tapi itu tapi tidak, mudah-mudahan tidak ada lah, mudah-mudahan tidak ada seperti itu. Artinya tetap kita diskus secepatnya sehingga kejadian-kejadian yang tadinya kita tidak inginkan terjadi tapi cepat kita bisa penuhi, bisa kita perbaiki sehingga anak-anak yang lain bisa ikut melihat langsung bahwa kita harus seperti inilah, artinya untuk hal yang kebaikan di sekolah. Luar biasa Pak, target waktu ya, gangguan dan tugas dari kasus-kasus yang Bapak alami, dari semua yang telah kita bicarakan hari ini Pak, banyak hal yang Bapak sudah sampaikan kepada saya secara pribadi. Saya berterima kasih banyak Pak. Kira-kira Pak, dari pembelajaran hari ini, kira-kira sebagai pemimpin di sekolah Bapak ini, dari pengalaman Bapak sebagai pemimpin, kira-kira pengalaman apa yang Bapak bisa ambil dari keputusan-keputusan selama ini yang Bapak sedang ambil? Terima kasih. Jadi selama kami dipercayakan untuk memimpin dalam hal ini, Ayo masuk, kalau sudah Bapak juga ayo masuk, ada tugas. kepala sekolah Kalau sudah Bapak cepat, karena saya juga mau mengajar di kelas 7. memutuskan suatu hal yang sifatnya memang perlu apa namanya ya, ada kasih pendekatan kepada kembali kepada tadi. Jadi saya akan memanggil anak saya, siswa saya, guru saya, orang tua siswa, guru. Dilema tantangan disitulah menjadi proses bagi diri saya, akan lebih tahu, akan merasakan bahwa seperti inilah yang kami harus lakukan. Di balik semua ini ada hikmah saya sendiri. Artinya terkadang ya, terutama ini waktu pikiran menyita ini, artinya terkadang ya menerusi hal-hal yang seperti ini memang luar biasa bagi saya. Tapi di balik ini semua tidak saya sering kepada pengawas, kepada guru-guru senior saya di sini, artinya berbagi ilmu dan pengalaman untuk mengatasi hal-hal yang ketika ada terjadi di sekolah kami. Yang kedua, ya tentu kami sudah berupaya, berusaha, tapi toh masih terjadi, tentu dan kembali itu kami sudah lakukan berupaya, tapi masih ada saja. Tentu saya akan banyak belajar lagi, banyak membaca, banyak bertanya kepada teman-teman yang lebih senior, lebih memahami hal-hal. Artinya terkadang ada kejadian-kejadian sekolah yang kami tidak inginkan tapi terjadi. Terkadang memang di situ butuh pendampingan bagi saya, masih pribadi masih perlu pendampingan, masih perlu juga banyak diajar dari, tapi terlepas dari diskusi kami dengan pengawas, dengan para pemangku yang ibaratnya yang harus memahami juga di dinas pendidikan. Kami akan kita curhat lah, bahasanya curhat, menyampaikan bagaimana langkah saya ini Pak, bagaimana langkah saya ini Bu, untuk mengatasi ketika kami mengalami seperti ini. Jadi itu disitulah hikmah yang saya alami. Artinya yang tadinya saya tidak sampai pikir, sampai bisa merasakan seperti akan saya rasakan juga. Disitulah hikmahnya saya adakan proses pendewasaan secara pribadi, bahwa intinya harus banyak belajar, banyak bertanya dari hal-hal yang terjadi di sekolah kami maupun di luar sana. Saya kira begitu Pak, artinya ya
masih perlu banyak belajar lah bagi saya. Jadi Pak, terima kasih banyak sudah bisa membagikan pengalamannya kepada saya Pak. Artinya sedikit saja sedikit. Karena secara Pak, pengalaman adalah guru yang paling berharga. Iya. Bapak sudah punya banyak pengalaman, sudah berbagi dengan kami. Alhamdulillah kami bisa menggali, bisa mendapatkan ilmu yang lebih banyak. Kira-kira Pak, Iya. ini kan kami Mas Junior, kira-kira sebagai pemimpin saat ini di sekolah Bapak, kira-kira apa pesan yang kira-kira yang pantas Bapak sampaikan, yang kira-kira bisa menjadi hal yang menginspirasi kami ke depan, pesannya Bapak sebagai pemimpin? Terima kasih. Jadi bagi saya pribadi untuk teman, artinya menyampaikan generasi, kami ini kan dikasih tugas tambah sebagai kepala sekolah, ada suatu hal amanah yang perlu kami jaga, perlu kami perbaiki, dan mudah-mudahan kedepannya menjadi hal yang bisa dinikmati bersama dengan teman. Adapun kami yang kami alami, yang kami kerjakan, tentu terkembali bahwa ada proses di dalamnya. Jadi bagi saya tentu ketika memimpin suatu kelolaan, misalnya kelas sekolah dikasih tugas tambahan sebagai kelas sekolah, jadi tentu yang kami lakukan adalah hubungan komunikasi dengan teman-teman di dalam, guru senior kami di sini di sekolah, ada komite, ada staf, dan bahkan orang-orang tua siswa yang kami anggap perlu memberikan dukungan, kami adakan. Makanya itu perlu ada juga istilahnya sering-seringlah bahasa pengawas kami bahwa sering adakan silaturahmi dengan orang tua siswa. Artinya di situlah kita banyak belajar, banyak mendapat informasi dari mereka untuk pembenahan, untuk memperbaiki dari hari ini untuk ke depan. Jadi saya kira itu intinya di sini, bagaimana kita banyak komunikasi, banyak bertanya lah. Kalau memang kita tidak tahu apa, kita akan bertanya lebih memahami hal tersebut. Jadi jangan kita menutup diri, kita terbuka kepada siapa saja untuk mendapatkan pengalaman bekal kita memimpin suatu sekolah, ya harus seperti itu bagi saya pribadi. Iya. Terima kasih banyak Pak ya atas Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Gimana kabarnya hari ini? Ya, jadi kami Pak dari calon guru penggerak, kami ditugaskan untuk menggali atau belajar seputar pengalaman yang Bapak alami atau yang Bapak lakukan selama ini untuk dapat menerapkan keterampilan keputusan sekolah yang Bapak ikuti selama ini. Jadi Pak, kami mohon waktunya, apakah Bapak bersedia? Ya. Alhamdulillah, jadi kami sebetulnya memang selain untuk belajar teori, jadi kami ditugaskan juga untuk belajar secara langsung kepada orang tua untuk menerapkan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadi mohon izin Pak, ini ada beberapa pertanyaan akan saya tanyakan sebentar. Diskusinya santai saja Pak, nah ini tidak ada benar dan salah, karena setiap orang tentu memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Untuk pertanyaan yang pertama Pak, kira-kira selama Bapak menjadi kepala sekolah atau pemimpin lembaga di sekolah, bagaimana Bapak mengidentifikasi nilai yang terjadi di sekolah, misalnya di HPK atau bukan berlaku? Silakan. Baik, terima kasih banyak dengan kesempatan yang diberikan. Selamat berjuang bersama Ibu Sina.
yang pertama. Yang kedua, ada pun beberapa masukan dan ide yang tentunya membangun sekolah kami di SMP 21 ini. Ada beberapa hal yang mungkin yang perlu diselesaikan oleh kepala sekolah maupun guru, sehingga ada hal-hal yang menurut kami kadang-kadang keputusan yang kita ambil tidak tentunya semuanya bisa diterima dengan baik, baik itu kalangan guru maupun kalangan siswa maupun orang tua. Jadi seperti contoh, misalnya anak-anak diberikan izin di saat jam pelajaran. Maksud saya pelajarannya setiap hari aktif, tetapi tentunya ada kegiatan di luar sekolah yang dilaksanakan di rumah yang masing-masing. Jadi kalau tidak diberi izin, tentunya kita tidak dipandang tidak menghormati kegiatan orang tuanya di rumah, misalnya kegiatan perumahan, orang menikah maupun hal lain. Jadi tentunya disitulah kalau kita terlalu tekan dipandang tidak baik oleh orang tua. Tapi kalau kita tidak tekan, tidak diberikan izin, tidak baik. Tetapi kalau diberikan izin, tentunya mata pelajaran atau kegiatan yang dilaksanakan sekolah, pelajarannya akan bertindak. Jadi itu yang beberapa yang menjadi dilema. Kemudian ada lagi kasus-kasus seperti yang kegiatan yang di luar sekolah. Misalnya sudah jam sekolah, pulang sekolah. Ada lagi kasus di luar jam sekolah, misalnya di luar sekolah ini ya Pak ya. Contohnya sudah pulang sekolah tapi tidak sampai di rumahnya. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan anak-anak yang tidak di luar kontrol kami sebagai guru, karena itu sudah pulang sekolah. Jadi tentunya orang tua yang punya kontrol atau tanggung jawab. Akan tetapi karena masih menggunakan atribut sekolah, kita kena juga waktunya. Contoh perkelahian, kalau kita laporkan ke pihak berwajib, ada atribut sekolahnya, jadi kita juga kena sekolah. Kemudian kalau kita tidak dilaporkan ke pihak berwajib, sudah ada korbannya. Jadi ini pernah saya alami di sekolah sebelumnya maupun di sekolah ini dulu pernah saya alami seperti itu. Terima kasih Pak, sangat luar biasa tadi bagaimana cara Bapak mengidentifikasi beberapa kasus yang termasuk dengan kita menunjukkan moral dan pengalaman yang saya sudah dapat dari terima kasih banyak ya. Kemudian Pak, saya izinkan saya lanjut ke pertanyaan kedua, bagaimana cara Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak yang utama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, sama-sama mengambil dua kebanyakan yang salah satunya tidak bisa dikesampingkan, jadi dua-duanya benar. Jadi kira-kira bagaimana langkah-langkahnya Bapak dalam mengambil keputusan dan jadi hal seperti ini? Ini menarik Pak, menarik ini kadang-kadang kita sebagai pimpinan atau kepala sekolah mengambil keputusan yang sepertinya benar dua-duanya, sama-sama benar, tapi tentunya kita harus ada korban atau saya ulangi, ada titik yang mungkin ada dikesampingkan. Contoh misalnya
misalnya ada pengaduan dari anak, semuanya merasa benar. Pengaduan misalnya ada kecil, kelas atau kelas, jadi semuanya melapor, saya benar Pak, saya benar Pak. Tidak ada merasa. Jadi di situ kita harus bisa mengambil keputusan. Dua-duanya harus dipertemukan sehingga menemukan titik yang mana betul persoalannya. Kalau misalnya salah dua-dua ya diberikan sanksi dua-dua. Kalau benar dua-dua, tidak mungkin dalam suatu kasus itu tidak ada benarnya dua-dua, pasti ada salah dan ada benar. Tentunya disitulah kita pada sekolah mengambil keputusan yang salah diberi sanksi kebaikan, sanksi langsung dikeluarkan, tidak pembinaan dulu. Terus yang benar itu bukan dibela, artinya diberi arahan agar tidak mengulangi kejadian. Baik Pak, dari cara pengambilan keputusan dari dua kasus mungkin yang mengambil dari kita bersama, meskipun bertentangan, tapi dua-duanya benar. Kira-kira Pak, langkah-langkah prosedur yang biasa Bapak ambil, mungkin misalnya apakah Bapak memutuskan sendiri atau mungkin ada pihak-pihak yang Bapak libatkan, kira-kira seperti apa? Baik, dalam mengambil suatu keputusan, baik itu persoalan yang kecil, besar, tentunya kita harus melibatkan semua unsur yang ada di sekolah. Jadi tentunya kita harus berkomunikasi dulu kepada teman-teman yang membidangi sesuatu yang mungkin ada yang dipersoalkan atau ada kejadiannya, sehingga betul-betul kita mendapatkan hasil atau mendapatkan keputusan yang baik untuk anak-anak maupun guru. Jadi kadang-kadang kita saya sendiri tidak selamanya mengambil keputusan sendiri, tapi tentunya saya sering berkomunikasi dengan guru-guru maupun anak-anak. Bahkan orang tua, kalau misalnya ada kejadian atau sesuatu yang terjadi di sekolah yang harus memanggil orang tua, kita panggil. Ada pertanyaan berikutnya dari prosedur yang Bapak lakukan yang mungkin melibatkan pemangku keputusan Pak ya, salah satu yang Bapak. Kira-kira Pak, apakah ada selama ini cara yang biasa Bapak terapkan yang paling kira-kira kalau menurut Bapak yang paling efektif ketika kasusnya itu sama-sama benar? Kira-kira yang paling efektif menurut Bapak, kan ini kasus kan tentu ada yang mungkin harus segera diputuskan, dan kita dalam menunggu ada kasus yang perlu menunggu waktu. Kira-kira dari kedua kasus yang mungkin seperti ini kondisinya, kira-kira cara yang paling efektif menurut pengalaman Bapak kira-kira seperti apa? Baik, jadi ada pernah kasus yang saya cerita di sekolah sebelumnya ya, di sekolah sebelumnya di SMP 3 ada kasus anak-anak mama ya, jadi mungkin sudah duluan hamil ya. Jadi di satu sisi orang tuanya menyalahkan kita sebagai warga di sekolah, kenapa anaknya tidak bisa kontrol, sehingga terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, ini anak baru kelas, pada saat itu hari kelas 8.
tapi sudah mau ke naik ke kelas 9. Ya. Jadi kita sekolah disalahkan, kemudian padahal itu kan di luar kontrol dari kami kalau di rumahnya. Ya. Jadi ini anak sudah hamil muda. Kami sekolah di saya sendiri yang guru dimintai bukan dimintai tetapi semacam disalahkan. Ya. Jadi kita harus saya bukan menunda itu lagi, tapi saya memanggil atau memohon bantuan dari aparat setempat, dari desa, kemudian dari dusun, untuk bisa duduk bersama menyelesaikan. Itu hari kasus itu diselesaikan di sekolah, tetapi kasus yang hamilnya diselesaikan oleh desa dan dinas setempat. Jadi pertanggungjawabannya ada di balai desa yang lain. Tapi untuk di sekolah, kenapa dia bisa hamil? Padahal dia datang ke sekolah terus. Saya cek absennya memang hadiran sekitar 82%, tetapi pernah beberapa kali sekolah tidak hadir. Jadi itulah saya jelaskan ke orang tua, akan guru mengetahui memang pernah tidak hadir. Jadi, dari absen tersebut, absen harian maupun absen di kelasnya, itu saya jelaskan ke orang tua, ke kepala desa maupun Pak Dusun setempat. Jadi kita undang ke sekolah, disaksikan oleh omnya, pamannya, orang tua sendiri. Jadi sekolah sudah selesai, kami menyelesaikan persoalan tersebut karena memang ini anak didik kami, padahal itu persoalan bukan di sekolah, ya, sekolah. Jadi memang orang tua minta bukan istilahnya pertanggungjawaban, tidak, minta keterangan lah, ya, minta keterangan. Tapi memang agak keras sedikit bahasanya. Ini Pak, tentu kan Bapak punya kesibukan karena dengan kasus serius, kemudian ada di dalam sekolah, kemudian dinas pendidikan. Kira-kira Pak, apakah Bapak anggap perlu menyusun jadwal atau apakah Bapak memang sudah punya jadwal tertentu, misalnya mengerjakan tugas misalnya keluar atau misalnya kapan harus menyelesaikan misalnya ada masalah atau dilema, apakah dalam satu minggu itu artinya membuat jadwal atau ada target untuk penyelesaian masalah-masalah seperti ini Pak? Baik, terima kasih. Begini ya, karena kadang-kadang persoalan di lapangan, misalnya di sekolah, kita mau selesaikan sesuai dengan apa yang saya buat berjadwal, tetapi kadang-kadang mendesak. Ya, ada berkas yang harus disedot ke dinas, ya, tentunya harus, misalnya yang tidak bisa diwakili oleh kepala sekolah, tentunya jadwalnya di sekolah atau kegiatan yang lain tertunda. Jadi itulah dilema di sekolah, karena mungkin setiap sekolah mengalami ada di telepon, harus cepat disedot berkas misalnya pengusulan sekolah, aturan bulanan, aturan penerimaan dana. Jadi kadang-kadang jadwal yang kita sudah rancang kadang-kadang meleset juga, tapi itu memang harus diulangi. Kira-kira Pak, dalam bulan keputusan yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira ada tidak orang atau kira-kira regulasi atau apapun itu adanya yang kira-kira membantu atau menguatkan Bapak dalam mengambil keputusan yang terkait dengan kasus-kasus ini? Jadi memang sesuai aturan, makanya pentingnya itu absen, pentingnya itu mereka pada saat hadir.
kita di sekolah kan sudah buat tanda tertib, ya. Jadi dari tanda tertib itu bisa dijadikan pedoman untuk mendidik anak-anak tentang akhirat. Misalnya seperti izin yang pertama tadi, kalau izin itu kan sudah terjadwal ini hari pelajaran apa, dan kita ada kesibukan ya, atau ada kegiatan agama, kegiatan kerja dan lain sebagainya. Ada anak, tentunya kita harus memberikan izin. Tapi kadang-kadang dari izin tersebut diberi 1 hari membengkak ke 3 hari. Ya, disitulah kadang-kadang kita harus menyadarkan orang tua maupun anak tersebut, karena memang pendidikan ini penting. Jadi pembelajaran di kelas maupun di luar kelas itu penting. Sehingga disitulah kadang-kadang kita sekolah maupun guru menghadapi persoalan yang mungkin au pakewo, kalau istilahnya, kalau dikasih pembelajarannya yang tertunda, kalau tidak diberikan ada kegiatan yang lain agama misalnya, seperti itu. Terus yang terakhir, kasus yang alami yang paling membuat dilema itu tadi, kehamilan itu. Jadi kita perketat anak-anak di sekolah, tetapi di luar sekolah orang tua tidak mengontrol. Kadang-kadang sesuatu yang kejadiannya di rumahnya kita yang kena, padahal belum tentu itu kejadian ada di sekolah. Kalau misalnya perkara apa penyelesaian tersebut kan kita harus libatkan semua yang terlibat, desa, komite, guru, kalau kasusnya seperti itu. Ini pertanyaan yang terakhir dari beberapa pertanyaan tadi. Kira-kira dari pengambilan keputusan selama ini yang Bapak lakukan, kira-kira apa kesimpulannya yang menjadi sesuatu yang menarik untuk Bapak? Kira-kira apa hikmah dari semua itu? Atau apa pelajaran yang bisa diambil? Baik. Jadi mohon maaf Pak, karena saya masih muda, kadang-kadang umur belum sampai 1 kadang-kadang saya berpikir, oh inilah untuk pendewasaan saya. Ada pengalaman yang bisa di kemudian hari jika ada menemukan sesuatu seperti itu, adalah istilahnya pengalaman, sehingga bisa diselesaikan dengan cepat. Jadi semua keputusan atau semua yang saya ambil mungkin tidak sepenuhnya itu bisa diterima oleh guru maupun orang tua maupun siswa, tetapi bagi saya itulah yang terbaik, sehingga kita sebagai pemimpin kadang merenungi keputusan yang diambil, sehingga ke depan ada, kalau misalnya ada kejadian atau sesuatu yang harus diputuskan, tentunya sudah ada pengalaman. Jadi pengalaman itulah menjadi pendewasaan bagi saya sendiri. Luar biasa Pak. Dari sesi wawancara ini saya mendapatkan pencerahan yang saya dapatkan, dan saya bisa menarik bahwa pengalaman adalah kehidupan sebagai. Sekarang saya berusaha mencari pengalaman. Yang saya rasakan adalah yang saya pelajari di Guru Penggerak itu yang sangat selaras dengan yang Bapak sampaikan. Saya ucapkan terima kasih banyak. Bagaimana saya bisa lebih banyak belajar lagi dari Bapak.